Hai teman-teman santuy, ini adalah part kelima dari Recap the Moon Breakdance for You. 宝贝闺女，我不心疼她，谁心疼啊？ Setelah Feng Fufei mencuri dengar pembicaraan Chan Poti dan Lin Fang, dia pun melaporkan perihal kitab ilmu pedang 7 bintang tersebut kepada pengurus Chong. 战破敌有期。 Sementara itu Lin Fang yang mendapatkan kitab ilmu pedang 7 bintang dari Chan Poti, esoknya dia diundang oleh Chow Po yang tiba-tiba bersedia menemuinya. 周伯热情设宴， Chan Poti yang juga diundang Chow Po digantikan oleh Qing Hong yang pergi ke sana. Selain menggoda Qing 将 Hong 小青红赠予我就考虑与你合作。什么叫考虑啊？ dan menjamu dengan tanpa maksud yang jelas, Chow Po mengundang Lin Fang dan yang lainnya untuk menginap beberapa hari di kediamannya. 再次多住下几日便是。 Menginap di sana, malam itu Qing Hong merasakan ada yang aneh dengan sikap Chow Po. Mereka berkesimpulan semua tindak tanduk Chow Po ini sepertinya dikontrol oleh pengurus Chong. 不是那老钟在做主。 Esoknya Qing Hong diam-diam menyelinap ke ruang belajar Chow Po dan menemukan sebuah laporan militer yang cukup membuatnya kaget. Dia menemui Lin Fang, mengusir Bak Chang dan Xiaolan pergi dari sana lalu bertanya apakah Lin Fang percaya kepadanya. Tentu saja Lin Fang menjawab dia yang mempercayai Qing Hong sampai pada tahapan yang sudah mempercayakan nyawanya. Qing Hong pun menunjukkan gulungan tersebut yang merupakan laporan bahwa Chan Poti lah ayah Qing Hong yang telah membunuh ayah Lin Fang. Lin Fang yang bersikap hati-hati menduga kalau laporan tersebut bisa saja ada benarnya, dan hal ini membuat Qing Hong mencecar Lin Fang yang mencurigai ayahnya sendiri. 谁又能说得清楚？ 你什么意思啊？ Ingin mencari informasi lebih lanjut, Qing Hong menyelinap kembali ke ruang belajar di mana dia melihat Chow Po yang ternyata menghamba kepada pengurus Chong. 话解药自然 Aksi pemergokannya itu ketahuan dan dia segera cabut dari sana lalu memberitahukan Lin Fang yang mencarinya di sekitaran sana. Qing Hong memberitahukan kalau pengurus Chong sebenarnya adalah mata-mata dari negara Yan yang telah mengontrol Chow Po. 才是主子，周勃是奴才。 Lin Fang yang melihat Chow Po keluar dari ruang belajar dan berjalan ke arah mereka mencoba untuk berimprovisasi dengan membuat pengakuan kalau dirinya yang menyukai Qing Hong. Qing Hong yang terkejut dan tak tahu menahu ini mengatakan kalau dia telah memberikan hatinya kepada Wen Yu. Tetapi dia mendapati Lin Fang yang terus-menerus mendesaknya membuatnya cukup geram dan mereka tiba-tiba pun diinterupsi oleh Chow Po yang meminta keduanya untuk tidak perlu bersandiwara lagi. 二位就别再演戏 Chow 了。 Po langsung meminta Lin Fang untuk membebaskan dirinya yang dikontrol oleh pengurus Chong, bahwa pengurus Chong sebenarnya adalah mata-mata dari negara Yan. Lin Fang yang berjanji akan membantunya bertanya mengenai kebenaran akan laporan bahwa ayah Qing Hong yang telah membunuh ayahnya. Di saat itulah Chow Po mengiyakan kebenaran laporan tersebut dan Chow Po sendiri memberikan jaminan terhadap informasi tersebut karena dia yang ikut berperang dengan ayah Lin Fang 10 tahun yang lalu. 主杀了林梦主， Hal ini membuat Qing Hong semakin marah, menuduh Chow Po yang telah memfitnah ayahnya dan juga Lin Fang yang malah percaya terhadap musuh. 是为了什么？ 他是来看我的。 Usai itu Chow Po menemui pengurus Chong, memberitahukan dia telah menjebak Lin Fang sesuai dengan arahan pengurus Chong. Nantinya mereka hanya perlu menjebak agar Chan Poti menuju ke sini, lalu mereka bisa merebut pedang 7 bintang dari mereka. Chow Po yang dikontrol dengan racun ini meminta penawar, tetapi pengurus Chong tidak bersedia memberikan penawar tersebut sebelum dia berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. 药，你只要乖乖听话，等事成以后， Untuk memuluskan rencana, Chow Po pun melakukan tindakan follow up dengan melobi Lin Fang untuk menjebak dan membunuh Chan Poti. Lin Fang yang biasanya pintar tampaknya telah termakan oleh jebakan itu. Dia setuju dengan usulan tersebut. Malam itu juga Chan Poti dijebak untuk datang ke kediaman Chow Po untuk mencari putrinya. 猴儿， Sementara Xiaolan dan Bak Chang terkena asap bius hingga keduanya kehilangan kesadaran, Qing Hong telah ditangkap oleh Chow Po yang menyekapnya. Dari sinilah Chow Po mengakui kalau dia sesungguhnya bukanlah Chow Po. Dia sesungguhnya juga merupakan mata-mata negara Yan yang diminta bertugas untuk menyamar menjadi Chow Po selama 3 tahun terakhir ini. Faktanya Chow Po asli telah mati dibunuh dan dia yang menyamar menjadi Chow Po malah jatuh hati dengan Asiu, istri yang dinikahinya dengan identitas Chow Po-nya. Di kemudian hari, istrinya yang mempelajari identitasnya sebagai mata-mata dibunuh oleh pengurus Chong. Dalam detik-detik terakhir sebelum istrinya Asiu menghembuskan nafas terakhirnya, istrinya yang telah mengetahui identitasnya tetap mencintainya.
Alasannya menggoda Qing Hong selama ini adalah karena Qing Hong sangat mirip dengan mendiang istrinya. Dari cerita ini, Qing Hong merasa Chow Po adalah seseorang yang baik dan membujuknya agar untuk tidak bekerja kepada pengurus Chong. 我就是坏人。 Chan Poti yang terjebak akhirnya bertemu dengan Chow Po dan juga Lin Fang, berusaha untuk menjelaskan dia yang telah difitnah Chow Po. Chan Poti menyadari dirinya yang entah bagaimana caranya dia telah keracunan. Chan Poti yang tak berdaya kemudian ditusuk oleh Lin Fang yang ingin membalaskan dendam ayahnya. Saat itu pula Lin Fang menyadari dirinya yang juga telah keracunan bertepatan dengan pengurus Chong yang muncul di sana, menagih kitab ilmu pedang 7 bintang dari Chan Poti dan juga Lin Fang. Namun tiba-tiba saja Qing Hong muncul di sana untuk menyerang pengurus Chong. 饶你不死，你错。 Pada akhirnya terungkaplah Chan Poti dan Lin Fang yang ternyata hanyalah bersandiwara. Lin Fang rupanya hanya menusukkan pisau palsu ke tubuhnya Chan Poti, di mana Chow Po juga telah mengkhianati pengurus Chong yang kemudian pengurus Chong ini dikeroyok oleh rame-rame dari mereka. Feng Fufei di luaran sana juga tengah berjibaku dengan Sen Yanze dan para anak buah Lin Fang. Dalam keadaannya yang terdesak, pengurus Chong melancarkan serangan senjata rahasianya yang masih sempat ditangkis oleh Qing Hong dan juga Chan Poti. Hanya sayangnya Chow Po terkena serangan tersebut, di mana pengurus Chong dan Feng Fufei masih berhasil kabur dari sana. Setelah menerima ucapan terima kasih dari Lin Fang, Chow Po yang dalam keadaan sekarat ini berpesan agar Qing Hong menguburkannya di sebelah kuburan istrinya Xiu, dan dia pun meninggal dunia. 就可以年年赏花了。 Pasca peristiwa itu, Qing Hong tampak marah pada ayahnya dan juga Lin Fang yang diam-diam membuat rencana tanpa sepengetahuannya. Lin Fang pun akhirnya menceritakan bagaimana cara dia membujuk Chow Po. Pada waktu itu, Lin Fang secara terang-terangan menyatakan analisanya kalau Chow Po yang ada di hadapannya adalah Chow Po yang palsu. 讲真话可以， Lin Fang mengatakan Chow Po yang asli dulunya pernah memberikan cincin giok ini kepadanya, tetapi pada saat Qing Hong menunjukkan cincin ini, Chow Po sama sekali tidak memiliki reaksi dan sama sekali tidak tahu kalau sebenarnya Chow Po asli memiliki sebuah janji pertemuan dengannya. Chow Po akhirnya pun mengakui kepada Lin Fang kalau dia adalah Chow Po yang palsu. Dia mengungkapkan dendamnya terhadap pengurus Chong dan memilih untuk memihak kepada Lin Fang. Dia memberikan Lin Fang gulungan laporan militer asli tentang kejadian 10 tahun yang lalu. 你想要的证据， Lalu Chow Po pergi menemui Chan Poti dan Sen Yanze, memberitahukan rencananya dan Lin Fang untuk menjebak pengurus Chong. Setelah semua kejadian itu, Chan Poti bersama istri dan ketiga muridnya pun memutuskan untuk pamit dari kota Linzhou itu. 杀你父亲的正是幽冥三魔。江湖路远，后会有期。 Sementara itu di kota Jun'an, 公主，圣旨还未赐下，这件事情还有回转。 guna meracik obat untuk Lin Fang, Wenro mengajak jenderal kabur dari sana. 付出真心就是这个，你喜欢吗？ Di lain sisi, Lin Fang yang mendapatkan laporan militer asli dari Chow Po akhirnya pun berhasil menyatukan semua puzzle akan kematian ayahnya. Tentu saja laporan itu dapat dipercaya karena Chow Po sendiri yang menjadi saksi saat ayah Lin Fang dikhianati oleh Kuye. Lalu ayah Lin Fang secara tiba-tiba dikeroyok oleh 3 orang, yaitu Feng Fufei, pengurus Chong, dan si bos yang memakai topeng. Ketiga orang inilah yang dijuluki sebagai trio iblis neraka. Walau berhasil mengusir trio ini yang ingin merebut kitab ilmu pedang 7 bintang darinya, Lin Xiaotian telah terluka parah dari pertarungan tersebut dan disusul oleh sebuah tembakan panah dari prajurit lawan yang menembus ke dalam dadanya. Chan Poti yang tak tahu apa-apa baru datang pada akhirnya, dan dititipkanlah dia kitab pedang 7 bintang itu oleh Lin Xiaotian. 保护好剑谱，交给下一任盟主。 Sementara itu, 3 iblis neraka si bos sebagai kakak pertama memuji adik keduanya pengurus Chong yang dengan briliannya telah menyukseskan rencana mereka. Pengurus Chong dan Feng Fufei yang sebelumnya dikalahkan oleh Lin Fang ternyata adalah bagian dari rencana besar mereka. 比起七星剑法，这些都不重要。 Di kota Chun'an, Wenjiu yang memberontak tak ingin dinikahkan dengan Huayou memilih untuk pergi dari rumah demi bisa hidup bersama dengan Qing Hong. Ketika Tita Kaisar datang untuk menjodohkan Wenjiu dan juga Huayou, ayah Wenjiu hanya bisa pasrah menerimanya saja sambil memberitahukan putranya yang tengah tak ada di rumah. Jenderal Xiahou yang bermaksud baik lalu pergi mengejar dan memberitahukan Wenjiu
Jika Wenyo kabur dari pernikahan itu, maka keluarganya pastilah akan dihukum mati semua. Untuk itu Wenyo kembali menghadap ayahnya, mengatakan dia sendirilah yang akan menanggung akibatnya dalam menolak perjodohan tersebut. 这是皇上金口御赐的。 Sang ayah memberitahukan konsekuensi dari menantang perintah kaisar bukanlah suatu hal yang bisa ditanggung oleh Wenyo seorang saja, tetapi seluruh keluarga Wen pastinya akan mendapatkan hukuman. Meski berkata seperti itu, ayahnya Wenxiao pergi menghadap dan membujuk Perdana Menteri untuk membatalkan pernikahan tersebut. Dia meminta agar dirinya sendiri yang menanggung atas hukuman pembatalan itu. 取消婚约。 Wenyo saat itu juga datang menyusul ke sana, mengatakan kalau semua ini adalah salahnya dan tidak ada hubungannya dengan ayahnya. Sayangnya Perdana Menteri tidak menerima permohonan itu. Ayah Wenyo malah ditanggap untuk sementara waktu sampai nantinya Wenyo menyelesaikan pernikahannya dengan cucunya Huayao. 张嘴！ Perdana Menteri Wang lalu memperingati Wenyo yang mengancam akan bunuh diri, bahwa jika Wenyo melakukan bunuh diri, maka semua keluarga Wenyo dan Xinghong pastinya akan dia eksekusi mati. Wenyo dipandang sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih. Selama ini dia memandang keluarga Wen dikarenakan cucunya yang suka kepada Wenyo. 你们是年轻人，自以为有的选择。 Sementara itu di kota Linzhou, Lin Fang telah mendapatkan kabar soal perjodohan Wenyo dengan putri Huayao. Dia meminta Yanze untuk merahasiakan kabar tersebut dari Xinghong agar tidak bersedih. Lalu dalam suatu momen ketika mereka tengah bercanda, Xinghong tiba-tiba saja kesulitan bernafas. Demikian pula dengan Shen Yanze yang merasakan efek yang sama. 扶我去找战姑娘。 Shen Yanze yang menyadari dia telah terkena racun, memberitahukan agar Xinghong yang juga keracunan agar tidak mengeluarkan tenaga dalam. Jika Xinghong memaksakan mengeluarkan tenaga dalam, maka Xinghong bisa tewas dengan kelima inderanya yang mengeluarkan darah. Nyatanya racun itu tidaklah sulit untuk ditawarkan oleh Shen Yanze yang langsung membuat 2 gelas ramuan penawar di saat itu pula. Namun dari sini mereka menyadari racun yang mereka derita ini terjadinya di 3 hari yang lalu saat mereka masih menginap di kediaman Chopo. Racun tersebut rupanya memang baru akan berefek setelah 3 hari terpapar. Lin Fang yang tak punya tenaga dalam tentunya tidak akan terkena efek racun itu. Sementara Xiaolan dan Bak Chang yang terkena obat bius di saat itu tidak terpapar oleh racun tersebut. 只要休息1日，明日再服一次，便无大碍。 Saat itu pula Lin Fang mulai menyadari plot yang dibuat oleh pengurus Song bahwa sebenarnya racun itu dibuat untuk menargetkan ayah Xinghong. Xinghong yang panik pun diberitahukan Bak Chang dan juga Lin Fang kalau ayahnya sebenarnya tengah pergi ke kota Jun'an untuk bertemu dengan calon menantunya Wenyo. Sadar akan bahaya yang mengancam keluarga Xinghong, mereka semua bergegas mengejar dan memacu kuda mereka menuju ke kota Jun'an. Saat itu Chan Poti yang mendekati kota Jun'an tengah beristirahat dan tiba-tiba saja murid pertamanya disergap oleh senjata rahasia hingga tewas. Pelakunya tak lain dan tak bukan adalah pengurus Chong dan juga Feng Fufei. Chan Poti barulah menyadari dia yang telah terkena racun lemas, di mana dalam kondisinya yang tak berdaya, dia melihat istrinya yang bertarung hidup mati dengan Feng Fufei. Sementara murid kedua dan murid keempatnya tewas dibunuh oleh pengurus Chong. Diminta untuk menyerahkan kitab 7 bintang, Chan Poti yang murka memaksakan untuk menggunakan tenaga dalamnya dalam melawan pengurus Chong dan juga Feng Fufei. Akhirnya darah pun mulai mengucur keluar dari kelima lubang panca inderanya. Lalu dia terkena pukulan telak dari si bos yang tiba-tiba muncul di sana. Tak lama setelahnya, Chan Poti pun tewas disusul oleh istrinya yang melakukan bunuh diri. 3 iblis neraka ini pun pergi setelah tidak bisa menemukan kitab pedang 7 bintang dari jasad Chan Poti. Xinghong, Xiaolan, dan lainnya yang tiba ke sana tentunya diselimuti oleh duka yang begitu mendalam. 你起来，红儿再也不淘气了。爹，爹，爹，红儿来了。 Sementara Xinghong dan yang lainnya kembali ke rumahnya untuk melaksanakan acara pemakaman. 娘，红儿终于把你们带回家了。以后你可以尽情的骂我，再也不让你下山抓我了。 Wenyo dan Putri Huayao pun melangsungkan pernikahan mereka. 这山是太
1 bulan kemudian, sementara Putri Huayo merasa depresi terhadap sikap suaminya Wen You yang tidak pernah peduli kepadanya dan selalu menjaga jarak darinya, tampak Qing Hong yang masih terlihat sulit untuk menerima kenyataan. Lin Fang mengajaknya menuliskan surat untuk kedua orang tua dan saudara seperguruannya. Lalu surat itu pun dibuatkan menjadi lentera yang dilepaskan ke atas langit. Dia memberitahukan Qing Hong, asalkan Qing Hong menjalani kehidupannya dengan baik-baik, maka orang tuanya pasti akan tenang di alam baka sana. Pada akhirnya Qing Hong beranjak dari kesedihannya, menyatakan dia yang akan menuntut pembalasan dendam orang tuanya, lalu mereka pun menuju ke kota Chun'an. Setibanya di sana, Qing Hong menuju ke kediaman Wen untuk mencari Wen You, tapi sayangnya pelayan memberitahukan Tuan Wen yang tak ada di sana. Nyatanya Wen You yang telah menikah ini tentunya telah tinggal di kediaman barunya yang disebut dengan kediaman menantu kerajaan. Lin Fang yang mencarinya ke sana bertemu dengan Wen You. 驸马，借一步说话。 Mengajaknya untuk berbicara berdua, hal pertama yang Lin Fang lakukan adalah memukul dan memaki Wen You. Lin Fang memberitahukan tragedi yang telah menimpa Qing Hong, meminta Wen You untuk mengakhiri hubungannya dengan Qing Hong. Dia mengajak Wen You untuk bertemu di malam ini, agar nantinya Wen You dapat memberikan penjelasan yang tuntas kepada Qing Hong. 今夜有时，秦淮河水 Mendapati gurunya Qing Hong yang bersedih tidak berjumpa dengan Wen You, Bacang pergi melabrak ke kediaman Wen. Di sana dia mendapatkan kabar kalau Wen You yang telah menjadi menantu raja. Dia menyelinap ke kediaman menantu kerajaan dan menghajar Wen You yang tidak membalasnya. Secara diam-diam, Lin Fang kemudian meminta agar Bacang tidak memberitahukan Qing Hong soal Wen You yang sudah menikah, di mana dia sendirilah yang akan mengurus permasalahan ini. Lin Fang pun mengajak Qing Hong untuk menemaninya bertemu dengan seorang teman di malam ini juga. Sementara Qing Hong tidak tahu kalau orang yang sebenarnya mau mereka temui adalah Wen You, dan mereka hanya duduk sambil minum arak menunggu orang tersebut yang tak kunjung muncul. Wen You yang secara diam-diam ingin menemui Lin Fang dan Qing Hong dicegat oleh istrinya yang mencemaskan keadaannya yang baru saja terluka. Wen You beralasan kalau dia hanya ingin menemui beberapa teman dunia persilatan dan merahasiakan dia yang ingin menemui Qing Hong. Akan tetapi melihat kondisi Wen You yang terluka seperti itu, Huayo menjadi tidak tenang membujuknya untuk tidak pergi sambil merawatnya di sepanjang malam itu. 好生歇着。 Sementara malam semakin larut, Lin Fang menyadari kalau Wen You yang tidak akan datang ke sana. Qing Hong yang bete pun menenggak bercangkir-cangkir arak hingga menjadi cukup mabuk. Dalam sentimental kerinduannya kepada kedua orang tuanya, Qing Hong meminta agar Lin Fang tidak meninggalkannya. Lin Fang tersenyum dan berjanji bahwa dia yang akan selalu menemani Qing Hong, karena dia telah menaruh Qing Hong di dalam hatinya. Dia pun menggendong Qing Hong yang mabuk itu pulang dari sana. Please like video ini kalau teman-teman suka. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa lagi ya di recap bagian selanjutnya teman-teman santuy sekalian. Bye-bye. 圣旨来了。啊？